Shalom Super Kids. Shalom. Wah, gimana nih hari ini, semangat nggak? Semangat dong Kak. Yang semangat boleh lambai-lambaikan tangan ya. Oke, yang semangat kakak ajak semuanya untuk memuji Tuhan, tapi dengan gerakannya ya. Oke? Oke Kak. Oh iya, sebelum mulai kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang sertai kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya sekolah minggu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mulai puji-pujian kita, kurang afdol ya kayaknya kalau kita belum yel Super Kids. Yuk kita yel Super Kids dulu. Kita ambil posisi. Udah siap? Siap dong. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, yuk kita memuji Tuhan. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay. Puji Tuhan. Siang laskarnya Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita, oke? Oke. Musik. Telah ku temukan kasih yang sejati dan pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku.
Kakak persilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Wah, tadi seru ya pujian dan penyembahannya. Siapa yang di sini rindu dengerin firman Tuhan? Boleh lambai-lambaikan tangannya. Oke, yang rindu buat dengerin firman Tuhan, kakak minta untuk ambil sikap yang manis. Karena sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
meninggalkan tempat, saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kid. Bertemu lagi dengan Kak Ati. Kakak berharap adik-adik tetap semangat dan bersuka cita, terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih anugerah Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kami, Tuhan jagai kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh datang hadirat-Mu untuk menaikkan ucapan syukur kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan seksama Tuhan, dan boleh firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Ya. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan di Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Ya, adik-adik buka Alkitabnya di Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, di perikop kedua, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ayat 31, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya,
lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kita baca tadi ya, di perikop pertama diceritakan bahwa ada seorang perempuan ya, Yunani dari daerah Siro Fenisia yang sedang memohon kepada Tuhan Yesus supaya anaknya dilepaskan dari kerasukan roh jahat. Nah, hal ini tidak biasa dilakukan oleh seorang wanita, apalagi wanita ini bukan dari bangsa Yahudi, ya, dia orang Yunani. Terlebih lagi daerah Siro Fenisia ini terkenal daerah yang terpencil dan sangat hina, ya. Jadi tradisinya itu di sana tidak bisa seorang wanita itu melakukan hal seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan perempuan ini, dia memberanikan dirinya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya, ya. Dia minta Tuhan untuk bisa menyembuhkan anaknya dari kerasukan roh jahat. Dan apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan menolaknya? Ya, kalau kita baca tadi, ya, kata-kata yang diucapkan Tuhan di ayat 27 ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin kakak bacakan versi terjemahan yang sederhananya ya. Ia berkata kepadanya, biarlah anak-anak makan dahulu sampai kenyang. Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikan roti itu kepada anjing. Ya. Dari kata-kata ini perempuan itu tidak marah ya. Dia malah justru merendahkan hatinya pada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, anjing-anjing di bawah meja pun makan sisa-sisa roti anak-anak. Ya, setelah ibu itu berkata demikian, Yesus kemudian berkata, karena ibu menjawab begitu, boleh pulang dan tidak perlu khawatir lagi, roh jahat itu sudah keluar dari anakmu. Ini yang versi sederhananya ya. Kalau tadi terjemahan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ya, karena kerendahan hati dari seorang perempuan Yunani ini, ya, Yesus menjadi iba, ya. Dan karena Yesus mengasihi dia dengan kata-katanya itu, kemudian Tuhan menolong anak perempuan ini dan membebaskan dia dari roh jahat, ya. Dan kemudian di perikop yang kedua kita melihat juga di sini diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan orang tuli di Dekapolis, ya. Diceritakan bahwa saat itu Yesus sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang yang membawa kepadanya itu orang tuli dan gagap, ya, dan memohon
supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Nah, di sini juga orang-orang yang membawa itu memohon kepada Yesus untuk menolong orang tuli ini. Dia juga datang dengan merendahkan hatinya kepada Tuhan ya. Dia tidak memohon pertolongan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Nah, di situ karena kebaikan Tuhan juga, Tuhan akhirnya membawa orang tuli ini, dia menjauhkan dari orang banyak itu ya. Nah, coba kita baca ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Ya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Dan apa yang terjadi? Maka terbukalah telinga orang itu dan dia dapat berkata-kata dengan jelas karena sudah terlepas ikatan dari lidahnya, ya. Nah, di sini dari dua cerita ini, ya, dua perikop ini, kita bisa meneladani kebaikan Tuhan ya. Padahal orang-orang yang ditemui Tuhan itu mereka tidak mengenal, Tuhan tidak mengenal siapa mereka. Karena Tuhan dari perjalanan jauh kemudian bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenalnya, ya. Tetapi mereka telah mendengar ya apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Seperti perempuan tadi, begitu dia mendengar ada Tuhan Yesus di dalam rumah itu, dia segera datang dan tersungkur di kaki Tuhan ya. Nah, ini yang didengar orang-orang adalah apa yang dikerjakan Tuhan, kuasanya, mukjizatnya, dan ini bentuk dari cinta kasih Tuhan ya, dengan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya. Mungkin adik-adik tentunya senang bersepeda ya. Misalnya lagi bersepeda dengan teman-teman. Kemudian ada salah satu teman kita jatuh. Nah, apakah adik-adik akan meninggalkan teman yang jatuh itu, membiarkan dia jatuh dan terluka di situ? Ah, salahmu sendiri. Naik sepeda kok nggak benar jatuh, apa seperti itu? Nggak mungkin kan? Pasti kita akan datang menolong teman kita, ya. Nggak mungkin kita manggil orang tuanya, kan pasti mungkin jauh. Kita akan menolong dia, mengantarkan dia pulang, seperti itu kan? Atau mungkin juga kita melihat ada orang yang misalnya pengemis yang sedang membutuhkan, ya, terlihat lusuh, mungkin kelaparan, kita bisa memberikan makanan ya pada pengemis itu. Atau juga di rumah, itu juga bentuk kepedulian kita ya. Kita bisa membantu, misalnya mama atau papa kita sedang sibuk atau repot, kita datang, Ma, ada nggak yang aku bisa bantu? Pak, ada nggak yang aku bisa bantu? Nah, ini yang Tuhan telah lakukan ya, kebaikan Tuhan pada semua orang. Kita wajib untuk meneladaninya. Nah, pada ayat 37 kita lihat, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, dengan meneladani apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan, karyanya itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita
dapat menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Ya, mungkin firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Ayat yang menjadi ayat hafalannya itu di dalam Markus 7 ayat 37b. Ya, Markus 7 ayat 37b. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, puji Tuhan. Semoga adik-adik tetap bersemangat walaupun ibadahnya ada yang masih online, tapi sekarang juga sudah ada yang onsite loh ya. Adik-adik bisa datang beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang lain, memuji, muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar tentang kebaikan Tuhan kepada setiap orang Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami juga ingin melakukan apa yang telah Engkau lakukan untuk baik kepada sama kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, termeterai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam pendidikannya, dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dan kami akhiri ibadah kami ini, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.